Halo Sobat Rumah Solusi, apakah kamu bercita-cita menjadi seorang arsitek? Sudah merasa bosan dengan bentuk rumahmu dan ingin melakukan renovasi? Kali ini Rumah Solusi akan memperkenalkan hasil desain beberapa arsitek kebanggaan Indonesia, Sobat. Tak kalah dengan arsitek luar negeri, Indonesia juga mempunyai banyak sekali arsitek yang membanggakan dan prestasinya sudah go internasional loh. Jika kamu perhatikan, sudah banyak bangunan rumah yang unik dan kreatif yang ada di sekitarmu. Apakah di antaranya ada hasil desain arsitek-arsitek ini? Yuk, langsung aja kita intip. Pertama, rumah ranting karya Yusing. Eits, jangan tertipu dengan namanya ya sobat. Yusing adalah arsitek asal Indonesia yang terkenal dengan kehebatannya mengubah bahan baku murah jadi terlihat mahal dan artistik. Dan ini adalah salah satu rumah karya Yusing, yaitu rumah unik bertajuk ranting. Dalam rumah ranting satu ini, Yusing banyak menggunakan material alami daur ulang sobat. Tapi bukan karena pelit loh ya. Yusing memanfaatkan bahan daur ulang sebagai keunikan dari rumah ini. Siapa sangka, rumah ini bukan terlihat murah, melainkan terlihat sangat unik. Dan karena dikerjakan dengan sangat apik, rumah ini terkesan sangat dinamis dan mahal. Tentunya, rumah ranting ini tidak sepenuhnya dibuat dari ranting ya sobat, melainkan kombinasi dari beberapa material alami dan modern dengan kualitas yang baik. Cocok dengan iklim dan suasana di Indonesia bukan? Apakah kalian tertarik untuk merenovasi rumah seperti desain rumah ranting Yusing? Kedua, rumah miring karya Budi Pradono. Walaupun punya sebutan yang sama seperti rumah miring Dufan, namun rumah miring yang satu ini didesain agar bisa ditempati oleh manusia loh sobat. Jika Italia mempunyai menara Pisa yang miring, Indonesia juga mempunyai bangunan yang terinspirasi dari menara Pisa. Berani tampil berbeda dengan lingkungan sekitarnya, Budi Pradono dengan sengaja membuat desain rumah yang terlihat miring dengan struktur baja yang tentunya kuat. Jadi nggak perlu khawatir rumahnya roboh ya sobat. Dominasi penggunaan kaca juga menjadikan salah satu keunikan dari bangunan rumah miring ini sobat. Bukan hanya penggunaan kaca, rumah ini juga mempunyai bukaan yang ekstrim sehingga menghasilkan sirkulasi cahaya yang sangat baik. Desain rumah miring yang futuristik ini juga bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kamu yang ingin mencerminkan anti-mainstream dan ingin tampil kekinian. Unik sekali ya sobat. Ketiga, rumah kontainer karya Atelier Riri. Apa jadinya jika kamu melihat kontainer yang biasa di jalan tol atau di jalan raya menjadi bahan baku untuk membangun rumahmu ya sobat? Seorang arsitek bernama Riri memutuskan untuk bermain dengan material yang tak lazim untuk sebuah rumah yang akan ia huni. Adanya keterbatasan biaya tidak menjadikan Riri kehabisan kreativitas untuk membangun rumahnya. Material yang biasa kita lihat di pelabuhan atau di jalan tol kini berada di rumah Riri, tidak lain dan tidak bukan adalah box container. Tren penggunaan box container ini sebelumnya memang sudah digunakan di beberapa konsep kafe. Bukan terlihat aneh. Namun rumah yang dibangun oleh Riri malah terlihat nyentrik dan estetik dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Interior yang digunakan oleh Riri pun bergaya semi-industrial untuk mendukung tema kontainer yang ia gunakan sobat. Sepertinya cukup nyaman untuk tinggal dalam sebuah kontainer ya sobat. Penataan interior yang baik pun menjadi penunjang kenyamanan keluarga untuk tinggal dan beristirahat. Apakah kalian berani seperti Riri? Kira-kira material unik apa yang ingin kalian gunakan untuk membangun rumah bersama keluarga? Keempat, AS House karya Andra Matin. Arsitek kebanggaan Indonesia satu ini sudah terkenal akan karya-karyanya yang berani. Banyak netizen yang penasaran, seperti apa rumah yang dihuni oleh arsitek ini sebagai tempat tinggal ya sobat? Tidak kalah berani dengan karya-karya lainnya, rumah dari arsitek satu ini layak disebut sebagai rumah idaman kaum milenial. Mengusung konsep industrial yang dibalut dengan kesederhanaan, sekilas menipu mata seolah-olah bangunan rumah ini belum selesai dibuat.
Namun, selayaknya rumah tempat tinggal keluarga, Andra Matin tentu memperhatikan kenyamanan rumahnya. Area publik yang terbuka seolah-olah menyatu dengan suasana lingkungan sekitarnya. Siklus udara yang sangat baik adalah salah satu ciri rumah sehat. Konon, jika kamu memasuki rumah ini, kamu akan disambut dengan semilir angin segar. Bukan hanya siklus udara, Andra juga memperhatikan pencahayaan yang sangat maksimal bagi rumah ini, sobat. Apakah kamu terbayang untuk tinggal di sini? Kelima, rumah opal karya Parama Dharma. Tidak hanya dari segi eksterior bangunan, bagi sebagian orang, interior rumah pun dapat menjadi poin penting kenyamanan dan keunikan dari sebuah rumah. Seperti Parama Dharma yang mengutamakan desain interior sesuai dengan kebutuhan penghuninya yang berbeda dari keluarga lainnya. Jika biasanya kolam renang ditempatkan hanya sebagai sarana olahraga, Parama menyulapnya sebagai fokus utama interior dari rumah tersebut. Dengan adanya kolam renang dan taman minimalis di tengah rumah, menghasilkan kesan teduh dan asri. Rumah opal sengaja mengusung keunikan melalui 3 kolam yang mengelilinginya, sobat. Kolam renang di taman minimalis, kolam renang berukuran luas di halaman rumah, dan kolam ikan yang mengelilingi ruang makan. Elemen air menjadi faktor utama yang memberi kesan sejuk, nyaman, dan damai bagi keluarga yang menghuninya. Nah, bagaimana sobat? Unik sekali bukan? Apakah sudah terpikir untuk merenovasi rumah kalian menjadi bentuk unik seperti ini? Di balik itu semua, ingat ya, kenyamanan sebuah keluarga yang tinggal dalam suatu rumah adalah kunci dari segalanya. Di balik itu semua, ingat ya, kenyamanan sebuah keluarga yang tinggal dalam rumah adalah kunci dari segalanya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe channel Rumah Solusi. Karena semua kebahagiaan berawal dari rumah.